makanya hari ini kita di Lokontong Mas punya 3 identifikasi, Iya. wajah, suara, dan logo. Lokontong Mas sudah dipatenkan. Kalau ada yang menggunakan itu, tinggal kita men-take down. Dia bisa ngunggah tapi nggak dapat apa. Iya. Walaupun secara penghasilan nggak dapat, tapi kan sudah terpublish. Itu yang kita dirugikan. Makanya kadang-kadang saya sempat ngobrol sama teman-teman. Dulu saya kasar, Pak Dede. Cicing sih sampai begitu saya. Dengan teman-teman YouTuber, ampura. Cicing sih sampai begitu saya. Dengan teman-teman YouTuber, ampura. Saya ngomong gitu, karena apa? Saya sing merasakan raga itu kengkeng susahnya. Bahasanya dia apa? Melestarikan. Melestarikan itu bukan begitu, cing, gitu sampai saya. Karena melestarikan itu dengan menjaga, kemudian mendokumentasikan, menyimpan. Mari lestari. Kalau menyimpan kemudian menjual, BPR lestari jadinya. Bank ada simpan pinjam tuh. Tapi betul akhirnya ternyata itu juga ada dampak positifnya juga, orang jadi tahu gitu. Ada dampak positifnya, orang jadi tahu, kemudian ada dampak negatifnya, orang cak totoan gitu. No totoan gitu bekewah nih, makanya kadang-kadang kita biasa dihujat. Saya ngerosting, beli dia tahu nggak ketika saya ngerosting Bayu KW dulu di Jimbaran Festival. Nah, ya. Saya dihujat habis mangku cicing mangku ngomong, ya kita harus siap. Itu media, kalau itu dilawan berdiskusi di media sosial kan ceni-cenian. Netizen mah benar tuh. Iya, makanya saya tidak pernah menyaut. Makanya dulu di sebuah tempat saya pentas, cicing beliannya keto-keto kan mahal. Akhirnya bisa ngelawak, saya japri, semua beli komentarnya, dia mohon tuntunan. Akhirnya baik, sampai hari ini saya baik. Itu karena itu dibalas dengan emosi yang coba salah juga. Orang berkomentar, pemain sepak bola satu yang berkomentar 16.000 loh di stadion. Kalau itu diikuti, si Cengcang ini benar nendang bola Cina main-main gitu kan, salah. Repot. Makanya penonton dia berkomentar menjadi seorang penonton, kita pemain biarkan kita main saja. Pada realnya, makanya yang bilang, pernah nggak sakit hati? Sering. Sakit hati taen. Timpugin penonton kan? Ditipuki penonton sing ten, kalian penonton ten. Tiba-tiba hilang penonton. Kita harus Lokontong Mas. Karena dianggap nggak lucu kan? Karena sudah dianggap lucu apa? Itu yang kita nggak tahu. Apa jam? Sekali hilang penonton. Sudah. Pernah mengalami. Pernah. Jadi semua, saya sakit juga dalam keadaan kondisi pentas mau jatuh pernah. Kita harus melawak. Saya sudah meriang, istri sudah melarang minum obat tifus nih, makan nggak bisa. Di panggung semua pernah, beli sokir pernah begitu di panggung. Karena kita kelelahan. Dituntut untuk menjadi orang profesional. Maka dari itulah kita menerapkan sistem DP. Lawak paling saklek di Lokontong Mas. Nah, ngomong-ngomong soal DP dan segala macam, tanpa menyebut angka, tapi kalau menyebut angka boleh. Termasuk sedang atau tinggi nggak tarif Lokontong Mas untuk talangan? Kalau di dunia lawak kita tinggi loh, tapi sama. Ngerti nggak tinggi sama? Bagi sama rata? Iya sama rata. Misalnya kita dapat 10, suatu event dapat 10 seumpama, ya 3, satu keyboard, fair. Jadi itu yang membuat kita masih bertahan. Jadi nyari kemanapun sama. Jadi tidak ada istilah berlomba-lomba menjadi koordinator. Sokir alih ya muntul. Jadi koordinator sing man, kalau menjadi koordinator ya naik lagi satu gitu misalnya. Jadi dimanapun sama. Jadi tidak ada acara 2 tempat. Karena apa? Kalau kita sudah seumpama nih, rago nyemak job misalnya dase, rago ngisi 5, bil 5 meredom. Jadi berlomba-lomba lah jadi koordinator. Yang bisa 2 titik itu ada Lokontong Mas 2 tempat 1 malam karena nyemak job. Kewah bodoh. Ya makanya kita punya agenda seperti dagang. Saya punya agenda seperti dagang tipat. Nih, seperti dagang tipat. Ya seperti dagang kajukut. Agenda kita kan khusus Pak De. Jadi jamnya sudah ada. Tanggal 8 Januari jamnya ini kosong, mulus yang ada acara gitu maksudnya. Nah, misalnya tanggal 9 ada udalan di Prodalem jam 14, saya tulis di sini.
sampai hari ini kita ada acara misalnya podcast, kita kosongkan karena sebelum janji kosong, berarti kosong total, berarti tidak boleh diganggu. Begitu. Siwaratri malam berarti jadi jam 18 malam sampai jam 19 itu kosong itu siwaratri. Jadi jamnya per jam yang buat sehingga tidak ada yang tertukar seperti ini. Mang Eo nganten semengan berarti jam 9, Mang Eo berarti jam 9 acaranya. Ini kita lakukan sambil di HP. Makanya di kami selalu berembuk tanggal sekian ada acara masuk, apa bisa masih ready? Kalau satu tidak menjawab di grup WA, telepon, coba WA. Oh gitu kita. Jadi WA yang prioritas, WA Celokondong Mas. Tidak ada WA lain, makanya ketika teman pramusti pengarah sing betawa. Karena kita belum prioritas ke sana. Celokondong nganggo manajer apa dikelola sendiri? Manajer suang-suang. Suang-suang. Sumpama Pade yang metimpa lu mulai pidan. Ngap kudu budget lo kontong ini 50 juta gitu. Cang lapis 40 juta sing ngidang. Nah, cang bijaksana. Kalau manajer enggak berani memutuskan kan. Betul. Nah, cang mentulung bin 10 juta Pade. Lebih apa fleksibel jadinya teman-teman. Itulah karena makanya beli tompel kemudian ngelah timpal keluarga di Sukawati ngoren. Ini kudu budget lo kontong Mas 20. Ngelapis dasus ngidang. Nah, cang mau tanggung jawab. Nah, itu kalau manajer kan enggak berani. Betul. Harus fix dia. Artinya dari sekian juga tetap ada unsur membantu ngayah itu juga rutin tetap tiap bulan. Kita juga punya jujur di Celokondong Mas itu ada program rutin. Jadi program berbagi itu rutin, tidak usah diekspos. Ya. Karena berbagi itu Tuhan. Jadi biarpun orang makanya kadang-kadang ada orang datang, beli sangap, saya mau jual buku, saya ingin mengajarkan beli beriadnya. Oh suksema. Gitu. Terus yang buka fotonya, ini yadnya tiang. Bagi gento, yadnya tiang. Ini bagi sembako. Sekarang ada bedah rumah itu yadnya kami. Tidak usah diekspos. Tapi hari ini kita buka juga, karena sedikit penghasilan itu juga milik sebagian milik orang lain kan gitu ya. Milik Tuhan yang harus diberikan ke orang lain. Tapi ngomong-ngomong soal itu, tadi kena ulu Pak Mamang artinya kena ulu artinya sing bayar atau misalnya bayar DP mengkeliang gitu. Sering. Sering. Jadi suka duka. Makanya kadang-kadang ragu nagih. Atau termasuk bisa jadi orang anak ngayah nih saya dopes padahal sebetulnya ada. Kalau yang begitu kayak handepis mungkin yang mencari itu pernah jadi ada itu. Makanya kadang-kadang semasuk event pun gitu kita disuruh datangan gitu, datangannya tekanannya mone kok mone saya punya tekan gitu, makanya dibilang grup paling sakla. Tapi itu yang menyebabkan akhirnya tetap bisa eksis jadinya. Ya kata beli cemplong juga kita jual diri lebih mahal, lah kita tidak bisa ditawar. Makanya prinsip saya ada seorang pejabat pernah bilang gini, jangan pakai Celokondong Mas dulu ya, karena soalnya mahal. Iya Bu, karena hanya orang murahan yang beli kami dengan harga murah. Ya hanya orang murahan yang beli kami dengan harga murah. Kami ingin jadi orang yang mahal. Jadi kita di Bali itu juga punya grup. Tapi pengertiannya mahal itu bukan mahal semua, tapi mahal memang untuk mengajarkan orang untuk mengapresiasi selayaknya. Nah itu tujuan kita. Maka dulu pernah kita ketika COVID kita mau turun, di harga turun, yang di bawah protes. Jadi kalau orang membeli kita dengan harga Rp5.000, kemudian di bawah harganya orang Rp4.000, kan lebih baik orang mencari kita. Lebih baik kita bertahan saja. Kita percaya dengan apa yang kita lakukan, makanya tiang di Celokondong Mas setiap ulang tahun itu ada program pengobatan gratis. Setiap ulang tahun. Ada penebaran benih ikan, penanaman bibit pohon, tetap kami lakukan. Ada bentuk lain untuk berbagi itu ya, kan? Karena berbagi dengan alam, kita juga membagikan bibit. Makanya yang kerjasama dengan Pak Mang Beruk, Konyoman, Pak Mang ada benih ikan, karena beliau suka berbagi benih ikan. Ada, ayo kita bagi-bagi. Nebar benih ikan di sungai ini, sungai ini, kita nebar benih ikan. Jadi, tiang berusaha untuk tidak milu-milu. Di Celokondong Mas nak jadi nyemprot ekoenzim raga sing. Nyemprot ekoenzim sing. Ini kok ekoenzim raga aja ngai program pendidikan kan. Ada yang lain kan itu benar. Jadi biar semua bersinergi. Jadi yang membidangi ekoenzim jalan, yang membidangi ini jalan. Saling mendukung jadi program semua itu bersinergi. Jadi semua berjalan pangsing tiba-tiba cerbasat yang dalam Bondres. Nah di Bali itu kadang membuka pulsa lain Jokowi udah dagang pulsa. Ya kan tain gitu bedan. Ya. Ketika batu aki, kejang batu aki. Ketika ngomong dalam dunia pertunjukan Raga belajar dari orang Cina. Orang Cina itu kerjasamanya kuat.
ngadep kopi sing gitu. Sing ngadep misal gitu, pasti ngadep ponaan we alih ditumu. Betul. Padahal saya ada hubungan kan, Betul. tiba-tiba nelpon nanti ada pelanggan 2 orang datang. Itu we ngemang saran. Ini dapat juga. Ketika ia mani nak ditu nak ngalih apa dan ngalih sound system, pasti kau dihubungi paman we alih kamu. Ini kerjasama. Ragu kan kadang-kadang enggak mau. Banyak di pasar Badung juga sering itu, misalnya kok ada arak ini beseng lah po, coba di tuku gini alih mau nak ya namping ya. Nah itu kita kan sing, makanya yang bilang itu kena pengalaman setiang. Tiang pernah nyari lawar dagang sate, nasi ngadep lawar, ada lawar metolian sing dagangnya. Makanya orang suwun ngelah sifat sigog gitu. Itu makanya anggon sebuah materi itu materi yang kita makanya ketika kita di kembali ke titik awal ini pelecehan. Saya sampai bertanya, apa sih kategori pelecehan beli? Saya gitu kan dulu. Yang bisa disebut pelecehan sebatas mana? Sebatas mana? Kenapa? Ketika saya berbicarakan tentang mangkuk adanya pelecehan. Tidakkah seorang dagang dupuk melakukan pelecehan? Jangan-jangan kalau pelecehan, film Nyirimbit kemarin juga dianggap pelecehan ketika berdoa atau apa? Oh, ide yang Widi Bogi Rahayu. Yang Widi itu doa kita ketika saya kenapa membulak-balik doa itu yang terjadi ketika zaman saya TK. Ya. Ratu Sang Yang Widi di tiang aturang bakti Mangda Rahayu. Sebelum kita di desa mengenal Trisandio. Adalah teman nyeletuk Ratu Sang Yang Rahayu ada. Makanya itu bahasa yang memang pernah saya dapat. Widi dan Rahayu gitu. Itu ada, makanya lucu nih gitu. Sebuah saya ingat memori, pernah saya dengar kayak sing tending sing nyidang nyatuan. Nah, kalau orang yang sensitif bahwa orang pelecehan. Tapi tidak apa. Ya suka duka sebagai kita seniman, kita bisa harus menjawab itu. Yang penting kan punya sebuah argumentasi. Argumentasi. Artinya memang perlulah peningkatan literasi masyarakat biar dia paham. Gitu. Dan yang satu hal yang harus dikunci, Pak De, apa yang kita suguhkan tidak semua orang suka. Kita harus siap. Iya, benar. Kita menjadi pedagang warung Padang, ada orang tidak suka dengan makanan masakan Padang, ya dia akan memilih yang lain. Dan dia akan berkomentar tentang warung Padang. Warung Padang Bumakelo. Yang suka dengan warung Padang, dia akan berkomentar dengan masakan yang lain. Jangan masakan ini bisa bikin sakit perut. Nah, jadi itu sudah prosesnya. Membuat menjadi dewasa itu lama prosesnya. Betul. Nah, ada satu hal yang saya bilang, ini bukan memuji ya. Banyak pelawak di Bali, tapi mohon maaf, banyak juga lawakan yang boleh dibilang bukan mata, tetapi artinya kita ngomong tadi ya soal lawakan yang berisi. Nah, kalau menurut Pak Kemang sendiri, seperti apa atau sejauh mana pentingnya kecerdasan secara intelek bagi seorang pelawak? Kunci utama, makanya saya bilang pertama adalah Saraswati, ilmu pengetahuan. Tidak ada orang yang bisa berkomunikasi yang baik, yang sempurna tanpa Saraswati. Seorang yang hebat secara ilmu pun, kalau tidak memegang kunci Saraswati dalam artian mengalir, luas, fleksibel seperti air, nggak bisa. Makanya saya pun sering menggunakan lawak itu mata. Makanya perlu bahasa di Bali itu ngelebengan. Sering kita gunakan. Kemudian, kenapa komunikasi bisa nyambung dalam dunia pertunjukan? Ada sparring yang asik. Nah, syukurnya kami di Lekontong sangat asik. Jadi TikToknya itu siapa yang mengeluarkan karena beban bayun nih satu orang maksudnya. Karena kita sudah jatuh cinta di panggung. Jatlu. Kenapa bang kode berde asal bene mesuang jaje biu je pasti godoh aja pisang rai dah dene. Kalau saya mengeluarkan tepung jak sirat ya matahari dah dene gitu. Itu asal ne mesuang unti jak lepon dah dene jak dadar gitu. Nah, ini yang kadang-kadang memang kita rasakan secara. Tetapi kalau energi lagi turun nak bisa melengok di bawah jatlu. Pernah begitu? Iya sih siap jatlu gitu. Artinya tiba-tiba blank di atas panggung. Karena pasti. Pernah suatu saat sampai tiang menyerah ya dulu. Tuhan, menyerah dalam arti izinkan saya istirahat sebentar gitu. Ketika lagi job lagi numpuk. Pagi berangkat di Bandung. Jam 6 kita berangkat pesawat di Bandung pagi, pentas di Bandung jam 11 siang. Dan Santi penyepian habis pentas dari balai apa tentara itu. Kita berangkat di mobil ngapus payas. Naik pesawat, terus turun seret, pentas di Sanur jam 4 sore. Di pesawat itu kan capek. Saya turun di Sanur, langsung pentas, malamnya langsung ke Kelungkung, di Kelungkung gini.
rasanya pingin tidur gitu. Tuh coba pikir, tuh Betara kenyal dia gitu. Pernah merasakan, makanya suka dukanya, pernah prosesnya sampai ke arah itu. Makanya yang bilang tidak semua orang dipilih menjadi pelawak seperti kami. Makanya sering yang bilang ketika di pura diberikan catu, suksema, sampun hibur niki Kang yang sekali Panumayo. Satu hal yang saya sampaikan, saya berterima kasih kepada Ida Betara di sana. Karena di antara sekian seniman, kami dipilih untuk bisa hadir di ajang Ida Betara, ngibur semeton. Kami salah satunya, walaupun ada banyak seniman. Anggap 100 seniman yang ada di Bali, tidak mungkin 100 itu akan digunakan. Kami dipilih dalam sebuah ritual besar, sebuah kebanggaan. Yang kedua, tetap Unas Pengampura. Kurang lebih dalam bahasa kami gitu. Nah makanya kadang-kadang dia yang cuek, ada nak berkomentar miring, Pak ada nak komentar begini Pak, dia nggak punya teman-teman yang beli, ada komentar yang sangat ada yang sangat belikan teman yang aneh. Yang penting ya sing meliraga, sing komentar, yo komentar sing engken, nyen je ni meliraga, yo komentar maro kita introspeksi ya. Semua pakai introspeksi. Di sana baru kita harus mengomentari ulang. Yang Unas Pengampura, yang ada begini. Tapi kalau bosing mau belanja, komentar, ya biarkanlah, jangan dijawab. Orang dia nggak belanja, buang-buang energi kan. Buang energi kan. Tadi yang. Nah, gini ngomong soal lawakan. Lawakan apa lawakan? Lawakan bukan lau. Kalau lawakan itu kadang-kadang minum dulu malah lucu gitu. Ada pertanyaan teman dari Jakarta dan Surabaya. Saya terus dia pernah nanya karena melihat di YouTube. Dia nanya gini, Bli, apa memang lawak di Bali itu harus mukanya dibikin aneh dan coreng-moreng seperti itu? Kayaknya gampang jawab itu. Karena itu sebenarnya kan berdasarnya topeng, tapel dengan wajah berubah. Di Jawa kan ada lenong, ada bagongan, segala macam. Nah ini kita masih lawak tradisi. Nah inilah menjadi ciri khas. Ciri khas Bali. Ciri khas. Jadi Bali itu menggunakan sebuah arsitektur rias. Nah dalam dunia pertunjukan namanya ada disebut tata rias. Dalam diisi kan ada belajarkan tentang tata rias. Bagaimana merubah yang ganteng menjadi berbeda. Bagaimana yang mengubah yang kurang ganteng menjadi sangat ganteng. Ini kan sebuah tata rias. Kita masih bermain lawakan itu. Nah, kemudian kalau mencari seperti lawak di Jakarta, modern seperti Jakarta, di Bali ada sebenarnya. Pak Komang Apel dulu. Tampilnya dengan beli kumis. Kita sudah punya. Saya mencoba dulu bermain di, jangankan saya ketika diundang kemarin ada arisan kemarin, saya undang Sengap gitu, tiba-tiba Sing Opayas, jangan Sengap orang gitu, Sing Tawang. Orang sudah identik. Karena sudah begitu orang Sengap, jakne beliau gitu. Berarti Tain coba tampil dengan wajah biasa ini malah orang nggak diundang, kita memang dengan wajah biasa. Beli bisa nggak sambil nge-MC, kita ada arisan sambil reuni, beli nge-MC aja sebentar gitu. Dia undang Sengap nge-MC, oh ya. Oh gitu. Berapa honornya beli? Ya santai nih acara reuni kan ya ngumpul-ngumpul biasa. Dekor ke MC gitu. Sangat lucu. Nih Sengap. Oh, nih Sengap. Mario kedek merespon bahwa hadirnya depannya Sengap gitu. Berarti orang yang memang tampilan itu salah satu pemicu untuk orang nyambung ketawanya itu gitu. Itu karena ikon wajah sudah identik. Nah, makanya ketika ketemu dengan lawak-lawak di nasional, apa yang menyebabkan kita menjadi berbeda secara bayaran, secara finansial? Karena memang pergaulannya. Dia memang sehari-harinya, jalanannya, lawak jalanannya begitu. Makanya lawaknya kita lebih cenderung digunakan di acara ritual. Betul. Nah, di luar acara ritual, mungkin Pak Komang juga sempat melakukan itu, stand up. Sendiri tampil. Ya. Kengken nasana gitu, mencoba ketika orang stand up komedi tampil solo dan kemudian cara jani barang liu apa istilah komika segala macam. Tetap yang ketika stand up itu dulu menggunakan riasan. Nggak bisa tanpa riasan ya. Pernah tanpa riasan, cuma akan berbeda hasilnya. Karena Bayu beda. Berarti ketika jadi komika stand up komedi tunggal ya tetap dengan riasan sengaja. Ya, kemarin beberapa kali kan Tiang dasarnya pertamanya kan MC sebenarnya. Tiang dulu juara MC. Di Tabanan juara MC, jika kita biasa ngobrol sendiri. Nah itulah dia gunakan untuk acara
Gita Suara Kartini yang digelar oleh Manik dulu. Betul. Jadi nge-MC supaya slow langsung nge-MC sambil pekerjaan. Nah, pernah juga sebagai seorang MC biasa tanpa riasan sambil memainkan suasana. Bisa juga, tapi tidak se-brand yang kita lakukan. Memang Tiang merasakan sama dengan sekarang ketika kita main di atas panggung kemudian kita di atas layar. Lain lagi. Oh. Tantangannya jauh Tantangannya beda. beda berasa beda tantangannya. Makanya ketika menjadi stand up komedi, kalau komika itu saya akui sama dengan Beli Puja. Beli Puja ketika dia membuat sebuah konten kreator keren loh. Ya. Tapi yang goreng lawak, caknya sih bisa nak sing itu bidang nih. Ya. Tapi yang punya ngakit lawakan dalam bentuk sebuah film pendek, wih keren. Ya. Jek aja yang ngelawak. Masing-masing ngelah keahlian kan gitu. Dia punya keahlian di sana, saya akui pesan-pesannya, isi tulisan di belakangnya, pesan moral terakhir, itu kan keren. Kita belum bisa itu. Gitu. Nak benglah bidang bidang, tapi kayak aja ngelawak di pojok mana bisa apa orang gitu ya. Sing nyambung karena gitu. Karena memang bidang bukan di sana. Padahal tidak penyanyi, Raga bisa membawakan lagunya Bagus Wirata. Abang ke panggung lagu total yang pertama mau pakaian Bagus Wirata. Jek sing ada seru Bagus Wirata, begitu Bagus Wirata tuh semut gini. Itu taksu kan itu. Ya. Nah, ini kan ngomong tadi soal film gitu. Akhirnya kan Pak ngomong merambah juga coba dalam tanda kutip menjajal ya film yang baru sedang tayang sekarang ada Cilegon Thomas Nyirimbit The Movie. Kengken awal itu tiba-tiba berpikir untuk mencoba memindahkan lawakan Cilegon Thomas panggung ke layar lebar. Sebenarnya awalnya kan ada sebuah teman-teman tugas akhir diisi membuat film namanya Angkara. Nova Soble yang jadi pemeran Susi dulu. Yang Nova Soble menjadi pemeran lucu, Mepayas. Kami Mepayas jadi film Angkara. Film pendek sekali, garapan tugas akhir anak isi. Kemudian setelah mancuk, lolos dia beberapa penghargaan nominasi sebagai film daerah. Keren. Nah, kemudian si Heri Budiana, terbesit lah dengan Cilegon Thomas. Komunikasi sama Beli Dedi. Ada nggak cerita yang bisa bawa Nyirimbit, karena kalau Beli Tompel kan otaknya dia begitu langsung diberikan sebuah tantangan langsung membayangkan dia karena kelasnya penciptaan diisi. Ini abo gitu. Kebetulan kenapa membawa itu? Karena cerita Nyirimbit itu memang Beli Tompel yang menggagas. Kisah awalnya nanti tanya Beli Tompel langsung ketika menjadi penggarap, karena dia itu sempat ditolak di beberapa tempat. Wah, cok satu kene sing ada satu kene. Karena memang satu sempat ada di sounding ke beberapa orang itu. Beberapa daerah kemudian dulu menolak saudara orang ngabo Nyirimbit gitu. Gitu apa satu nak sing calon narang atau pengaruh sastra deh. Tapi sekarang orang akhirnya ikut-ikutan. Ada membuat tentang drama komedi Nyirimbit, ada membuat drama klasik. Banyak kan Nyirimbit, ketik di YouTube Nyirimbit, banyak sekali keluar Nyirimbit. Tentang film ada yang menyebutnya, membuatnya karena Nyirimbit itu sebuah nama yang ciptakan oleh Beli Tompel tuh menyerupai Nyi Roro Kidul, Nyi Calonarang gitu. Jadi Nyi itu identik asli dengan, sebetulnya itu rekaan aja. Rekaan. Kemudian dia Tapatikalaku, kalau melihat namanya Tapatikalaku kan wibawa. Menguasai segala bidang, memiliki segala hal gitu, ada dia, sehingga itu dibuat menjadi sebuah cerita Calonarang dengan pemeran yang lebih cenderung lebih sedikit. Ibaratnya versi lain Calonarang gitu, penyalonarangan istilahnya. Penyalonarangan bukan Calonarang. Penyalonarangan mini. Jadi tanpa menggunakan penasar wijil. Mantri tidak perlu, kita langsung Ponres, jadi ketemu. Jadi dengan 10 pemain sudah bisa. Gitu. Kita ngelekas jadi liak-liaan. Nah, itu dibawa kemudian ditransformasikan ke naskah. Kita training teks kemarin, training teks sebut dibaca. Udah begini-begini kisahnya. Ada yang perlu disempurnakan nggak? Sambil jalan kita sempurnakan. Karena Beli Tompel yang punya idenya. Sudah, coba ada ide sing gitu. Kita terbuka. Oh gini, ini ubah dek gitu. Kayak ninting orang sakit itu. Tiba-tiba terbesit, rago mending gitu. Ada nepuk kayu tuh cuma, angon tegan gitu. Kan sakit itu mungkin tegan, misalnya nak sakit di mana, tapi itu malu tegan gitu. Rago menek, ada sebuah hal kecil itu bisa menambah komedi. Makanya saya bilang di panggung
kita harus berbicara ada komedi, tapi di film harus gerak komedi. Iya. Kalau di panggung omongan. Omongan ada di komedi. Kalau ini gambar yang gambar ya. Makanya bahasa gambar dengan bahasa pementasan beda. Saya lebih menyenangkan bagi Pak Komang tampil di panggung apa di depan kamera? Kalau menyenangkan di panggung. Tapi kemarin meneteskan air mata di depan kamera ini. Saya mau dikasih plakat tentang pemutaran film itu. Saya akhirnya begini. Pada kemarin kan kita bikin film juga, Pembelaan Tama, kita menontonnya dengan sangat bahagia. Begitu diserahkan plakat, terima kasih kepada pemain seperti Piala Citra, seperti kita di Post Award nih. Bangun plakat terbaik penghargaan kepada Celekon Thomas. Ini belum penghargaan, ini pemain-pemain kita berikan semua plakat. Oh, ternyata hari ini kita menjadi artis film gitu, seng gitu Tiang. Makanya saya ngomong sama dompet, saya meneteskan air mata. Karya Rago akhirnya gini. Tidak menyangka kan, dan orang lain di YouTube semua menggunakan begitu ngetik Celekon Thomas, semua Celekon Thomas. Oh, ternyata banyak yang menggunakan Celekon Thomas. Makanya juga jujur saja merasa berbangga sekali karena apa namanya Pak De? Apanya? Nyirimbit itu banyak sekali, bukan hanya versinya, film. bukan hanya film itu aja gitu. Nyirimbit itu banyak sekali di YouTube. Ada yang kemudian membuat nyirimbit dalam bentuk pementasan, kemudian ada juga yang dalam bentuk drama klasik. Betul. Banyak, makanya saya kaget, ternyata nyirimbit ada banyak gitu. Banyak orang terinspirasi Stungkara. Apakah itu akan berlanjut dengan film-film lain nanti? Kita sebenarnya seperti orang tunangan jatuh cinta aja film kita, Bin. Makanya ketika ada kesan tersendiri gitu ya ketika syuting. Banyak. Bagaimana kita susah menjadi film itu menggabungkan dengan pemain yang lain, menggabungkan dengan kamera. Maksud kita begini, ternyata di kamera tak tertangkap begitu. Ulang gitu. Yang paling adegan sama Unggit dah. Kengken umah matunyel pang cepoknya maktik. Iya, apa nyumunin kudo ngai umah tuh kan. Ya nyumunin kudo ngai umah. Makanya yang keren dari film itu tidak semudah kita pentas di panggung. Tidak ada jumping kostum. Iya. Ibi bok hijau, bungo hijau. Tidak boleh ada jumping. Adegan berikutnya. Iya. Kostumnya nanggo ibi. Udang aja ke iseng sasat. Manis sasat depang mirip. Tuh, wah susah. Ada tantangan tersendiri gitu. Tantangan tersendiri. Kemudian dari syuting di tempat horor di Bayung, di kuburan hari-hari itu yang menggantung. Kemudian ke tempat horor di kampung saya. Di kampung saya kan ada tempat horor. Ke sana syuting. Ada pengalaman horor nggak? Horor ketika syuting itu. Saya betul-betul. Contohnya? Nih begitu syuting, asap tidak keluar, bisa keluar padahal sih hidup. Oh, kena hidup kan spontan. Buka plus. Oh, itu biasa barangkali. Saya di rumah Tiang di Tanggung di Jakarta Tebel ada sebuah tempat Tegal. Kalau orang bilang Tegal Nganten, Tegal Penangsaran, Tegal itu cupit sisin tukat yang sudah menggunung jadi tegalan. Padahal itu dasar tukat pidan. Sana jadi tukat, sana jadi Tegal. Tiang dengan jelas mendengar orang tuh ngorto. Siap malu, kaltek nih itu. Nyen ngorto gitu nak gitu. Boleh itu kalau center satu nyen. Jelas ding. Itu horornya gitu. Ada nak balik syuting berarti ya. Ada nak balik syuting, makanya kita tulis jam-jam ras nih gitu. Pasukan saya kan bungkus besok lagi gitu. Besok lagi. Makanya banyak hal yang kadang-kadang apakah itu kebetulan? Makanya kalau dalam dunia mistik semua mungkin alam itu menonton kita, tetapi siapa yang vibrasinya kena dia menangkap menangkap sinyal itu. Maksudnya kan MC subuh, ngelawak subuh, main film subuh. EO subuh. Sampai hari ini. Penyanyi kan. Bintang video klip dalam berapa lagu Bali kan. Saya punya lagu tentang desa, saya munculkan jadi penyanyi gitu. Tapi kan tawang ibu cerau pegawai Pertamina suara pas-pasan. Saya mengidolakan Widi Widiano, jadi suara lagu saya harus ke Widi Widianoan gitu masalahnya. Jadi angon hiburan. Tapi enggak terpikir untuk mencoba merambah lagu Bali. Kita di Celekon Thomas kan punya lagu dulu. Po Ame-Ame Bang Po itu penyanyi. Sudah. Dan rencananya kita mengeluarkan lagu juga
Tiang mengeluarkan satu lagu, bisa biar channel YouTube-nya juga isi ya, misi channel YouTube yang tegur aja ganghannya ngopak jerman godeng aja kawandinya. Nah, ini artis paling males di dunia nih. Nah, karena ragu artis ini cara ngerainin. Yeah. Lung tiban cepok marungnya konten. Sibuk tuh. Tapi bukan sibuk karena memang kan ada ini banyak kegiatan segala macam. Kita kan tahu masa itu bisa berubah. Ya. Anggap satu entah bendan misalnya tiba-tiba berhenti atau mulai turun, kebayang dot tadi apa Pak? Misalnya bukannya mungkin sing, tapi artinya mulai mengurangi aktivitas manggung. Ya, kebayang. Saya pasti sudah akan mengurangi aktivitas manggung itu pasti, siapapun, seorang Petruk sekalipun dulu setiap malam drama Gawang Pentas, akhirnya sekarang bisa seminggu sekali, bahkan sebulan 3 kali. Saya berpikir, makanya ketika sekarang mencoba mengumpulkan beberapa literasi tengah agama. Saya ingin dibacaan orang Bali, di orang Hindu sekali. Taki ning suaka Gono Widya, Semara Wisaya Ruang Puluh Hing Ayuse, Tengah Hing Tuwuh, Sadu Wacana Gogonte, Patilarengat Mud. Ketika masa muda menuntut ilmu, ketika masa remaja menjalin asmara, ketika masa tua belajarlah untuk bertutur kata. Suatu saat ingin menjadi seorang pendharma wacana, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Dengan jalan yang berbeda ya. Jadi kita ngelawak dengan duduk sambil memberikan Dharma Wacana. Jadi tidak, kalau Dharma Wacana berbicara tentang kedarmaan tidak. Karena kan persepsi orang membuat Dharma Wacana lurus. Makanya bahasa Tiang kemarin Tiang udah lakukan beberapa kali waktu COVID membeli bag bahasanya. Berdiskusi. Bahasa Bali kan membeli bag. Kadang-kadang belik ya, kadang-kadang bag. Gitu. Tapi kalau tidak salah pas COVID, Tain saya coba bisnis muka coffee shop itu kan? Tertarik itu bisnis juga. Ya itu bisnis, itu bisikan iskala itu. Karena ketika sebelum COVID sebenarnya istri ketemu dengan orang dari Pupuan. Jadi ditawarkan tempat, gal, aku udah misi kopi nih kayaknya mau kayaknya. Akhirnya dia jualan kopi keliling istri. Namanya kopi Bali. Karena kopi Bali liu, kopi Bali liu. Kita tiang itu kena COVID. Akhirnya kena corona, setelah corona liu nak mulai. Liu nak mulai kene sing manungin ke rumah sakit kan sing bani waktu itu. Teko mulai masih nengok genang kopi. Bangnya dia amplop, lu nggak ada kopinya gitu. Akhirnya membuat kopi corona, kopi jeroko, kopi rode jero, nado jero sengap. Nah, terus kopi jero sengap gitu. Kalau digabung kopi rokok nasi barangkali gitu. Tapi rokok kan asin tadi. Anak saya paling sensitif dengan rokok. Kalau ada orang yang merokok di rumah itu kena asap rokok ya. Kena jemak rokok itu bisa dilempar. Karena saya tidak merokok. Tuh, jadi kopi jero sengap Tiang jual, makanya tagline kita dulu di kopi jero adalah ngopi ngorte sambil minum kopi. Begitu adalah program namanya ngopi ngortang pisage gitu. Jadi ngerumpi istilahnya. Jadi ngopi itu ngortang pisage. Gibah itu orang jadi gibah itu jadi. Gibah apa? Tuh, ngortang pisage. Gibah. Gosip. Ya. Yang nama program acara dulu ngopi. Ngortang pipis jadi kita. Sebelum corona, waktu corona ngortang pisage. Jadi zaman mulai bangkit bin, job liuk ngortang pipis. Jadi tetap programnya adalah ngopi. Ngorte yang pasti, tapi pasti ngorte. Pasti ngorte, gitu. Nah, satu lagi nih terakhir. Ekonomi mengerjang ini bin besik gitu. Anak kan biasanya tertarik ngeliat nih ada peluang coba asal. Sing berminat terjun ke politik. Nyaleg? Kena beceleng pasti nyaleg limo. Oh nyulag ada. Ini masih minta restu sama ibu negara. Karena ada janji kalau saya ke politik nanti silahkan ke politik, saya mau mengurus diri saya gitu. Ada warning sebenarnya. Gimana ibu negara disetujui? Karena begini, saya tertarik dengan politik jujur saja karena politik itu sebenarnya menarik, tetapi kita harus isi dungki dulu lah. Saya lebih cenderung bukan terjun ke politik, jadi bagian dari politik. Jadi ada di bagian itu seperti sekarang jadi seniman, orang yang dikenal. Tidak harus jadi pelakunya langsung ya. Pelaku minimal. Saya kenal dengan gubernur, saya kenal dengan bupati, saya kenal dengan wali kota.
Minimal kita menjadi seniman dikenal. Ketika kita minta tolong tidak ada satu warna. Itu lebih menarik. Itu membuat saya jadi kuliah juga di hukum sebenarnya, mencoba kuliah di hukum. Siapa tahu kedepannya menjadi konsultan politik. Sudah selesai? Masih semester 6 sekarang. Wah, berarti ilmu agama oke, ilmu hukum oke. Minimal tahu. Ya. Ya walaupun tidak akan diaplikasikan langsung ya. Gitu. Minimal tahu ketika kita orang berbicara agama, oh ini loh teorinya. Ketika orang bicara politik, saya berteman dengan dosen sospol. Ketika ada kasus apa, oh secara hukum begini. Secara adat, siapa tahu besok masalah adat, kita punya ranah-ranah tentang hukum adat. Minimal sebuah ada batasan-batasan sehingga kita berbicaranya tanpa omong kosong. Ada yang ngomong agama, karena saya sarjana agama. Ada yang ngomong pendidikan, saya sarjana pendidikan, master pendidikan gitu. Kenapa Anda begitu ngomong tentang Bali segala macam? Apa yang Anda paham tentang Bali? Oh, ini sumber Balinya. Ya, hukum adatnya. Hukum adatnya ada. Jadi yang cara bahasa Nyamo di Karangasem nyeraken. Semua dipelajari. Pada misi bedek. Walaupun bedek kali bak kan diu. Lumayan, jadi berisi jadinya kan gitu ya. Oke, Made. Sing kene sing keto beliau nyatua panjang lebar bercerita tentang lawak dan segala macam. Intinya sebenarnya dari pelawak tuh enak apa sih, Pak Mang? Dari pelawak tuh enak sih lebih banyak. Karena lebih banyak enaknya kengken. Makanya ketika pertanyaan tadi nyambung kepala politik, kita tarik dari politik. Bisa jadi pelawak. Apa bedanya? Beda apa? Iya dari politikus tun ngabu amplop. Iya dari pelawak tun mana amplop. Politik tun ngabu amplop. Iya dari seniman tun mana amplop. Tun mana amplop gitu. Mau pilih mana amplop apa ngabu amplop. Pilih aja tinggal tuh kan. Ya tinggal pilih itu makanya. Jadi seniman dari pelawak terutama enak. Tapi juga memang ada suka duka. Tetap setiap pekerjaan ada suka duka. Betul. Makanya ketika kita capek sekali seperti busan orang kenjal saja. Saya kadang-kadang sama istri komplain, anak-anak komplain. Anak-anak bisa komplain. Bapak ngerti jadi anak-anak terus ya? gitu yo. Udah ngerti anak-anak. Oh, Bapak nari terus bidan gun kopi, Bapak nggak ada nari gitu. Nah, karena bisa karena saya merasa kadang-kadang waktu itu betul. Cuman bedanya jujur Pak De, kalau saya libur itu saya sudah gunakan untuk istirahat, mencari materi. Makanya yang libur kurang saya gini, Pak libur ini ngoyong ya. Karena ketika libur tuh belajar. Kesempatan. Makanya main ngorto ini karena dengan ngorto itu ada sebuah materi yang bisa masuk. Ini kan seperti investasi, seperti memprospek orang. Betul. Kalau nggak bisa merospek orang ada di pasar saat libur, nggak akan bisa kita membuat prospek-prospek ke depan. Makanya yang ngurujak nih gitu. Ada kesempatan tuh. Ada kesempatan, cuman ya artinya tiang polanya tidur nggak boleh diganggu. Ya itu biar istri yang megang HP kan itu ya. Nah istri tetap HP tetap di meja, tidak bersuara, tidak bergerak. Tapi hari ini. Jadi tiang sampai di rumah, tiang kadang-kadang pesan sama anak, kalau istri masih kantor, karena istri kantor kan, biasanya orang mana, Gus, Bapak jangan dibangunin, Bapak bangun jam sekian. Nanti tamu siapapun bilang Bapak istirahat, siapapun itu, kecuali dengan ada janji kan beda. Makanya kadang-kadang dulu pernah pejabat pulang, nggak dibangunin, Bapak masih tidur, saya dengar suaranya, ada sading, ada. Beristirahat itu. Itu tiang sakunya harus berusaha mengatur dan sengketu sing mana istirahat. Makanya ya suka dukanya lebih banyak sukanya sebenarnya. Sukanya ketika terima amplop. Dukanya ketika capek karena tubuh ini kan seperti karet. Dia tidak akan bisa bilang capek, tidak bisa. Tapi ketika sudah putus, baru. Makanya Liu seniman itu ketika tidak berfungsi sakitnya keluar macam-macam. Ceru mesin itu ketika yang ngoyong, genap penyakit nih. Nah, nyambung itu yang terakhir ini. Apa tipsnya atau mungkin bisa berbagi tips bagaimana menjaga kesehatan baik secara fisik maupun psikis gitu ya di tengah segala kesibukan. Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga bagi teman-teman yang lain. Kalau sampai hari ini, yang makan segalanya. Yang bisa dimakan, yang penting tubuh tidak menolak. Itu yang pertama, yang kedua istirahat harus sempat, makanya yang kemana-mana ngajak adik untuk nyopir, tidur di mobil biar sempat. Yang ketiga yang paling dia lakukan malam itu selalu ingat pesan orang tua, sebelum memejamkan mata sebelum tidur sambil memejamkan mata atur nafas,
bahwa kita berterima kasih atas hari ini dan semoga diberikan kesempatan untuk hari esok melihat matahari. Itu saya yang lakukan. Jadi kalau orang bilang meditasi kerennya, ya masing-masing punya tahap. Tapi itu yang begitu. Tarik napas panjang, mau tidur itu, pokoknya terima kasih leluhur, terima kasih keluarga, terima kasih betara kawitan, terima kasih Tuhan. Hari ini saya sudah bisa melewati semua rangkaian acara. Semoga besok saya diberikan umur yang panjang, bisa melihat matahari lagi. Besok bangun pagi, tetap bangun. Kamar mandi sambil masuki, sebelum kita jongkok meditasi khusus. Terima kasih. Tetap tarik napas. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya sudah bisa melihat matahari. Suksemor atau betaro nyidang nepuk mata naik. Semoga hari walaupun ini, bulam gitu. Apa bedanya aku dan Pak shopping ke matahari? Beda matahari. Tanpa bulan beda. Nah, artinya tetap bersyukur karena kita tidak bisa berteori. Karena apa? Dokter kadang-kadang berteori tentang kesehatan bisa dokter mati maluan. Kita berteori tentang meditasi bisa kita sedang melakukan meditasi. Makanya meditasi itu konsentrasi sejenak, syukuri. Dan bumbu-bumbu itu selalu ada. Pedas pasti misi, asin pasti misi, jak kenyemen gen. Kenyemen gen tidak benutupnya. Oke, sebenarnya masih banyak yang ingin kita ceritakan, tapi pedalamnya pangman istirahat pamang nih. Nanti kita mungkin ada sesi berikutnya lagi ya, kapan ada cerita yang baru. Terima kasih sudah mampir di Oke Made. Sebenarnya kita ingin tampilkan dengan riasan, tapi agak ribet ya nanti. Tapi kita nanti tampilkan. Nanti kita undanglah ke rumah sambil santai di rumahnya. Oh, boleh. Kan paling luang sambil di warung kopi, sambil ngopi Jumat. Sambil ngopi. Sambil mepayas. Artinya ada pola gini, metamorfosis. Metamorfosis. Mulai ngorte, mepayas, sambil mepayas, yesun ngorte gitu maksudnya. Kan itu tiba-tiba, bu mepayas nih, Bobo, mondol Kang Wang, Oke. Kita catat deh ya, kita akan tampilkan nanti. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Komang. Salam juga untuk teman-teman Telekontong Mas yang lain. Nanti kita akan undang satu persatu sini, beli Dedi dan juga beli Sokir nanti di Tompel. Terima kasih dan semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa juga menginspirasi yang lain Pak Komang ya. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.